Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Selain curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir bandang sejumlah pesisir pantai selatan Jawa, juga terjadi gelombang tinggi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Selamat malam. Selamat malam. Ya Pak Guswanto, saat ini kan sedang memasuki musim kemarau begitu ya. Lalu mengapa masih terjadi hujan deras bahkan mengakibatkan banjir di beberapa titik? Betul. Jadi Kevin dan Vera, bahwa sebenarnya saat ini memang sudah memasuki musim kemarau, hampir sekitar 76,3%. Namun pada saat ini masih terjadi hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir. Hal ini disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama itu saat ini masih memang sampai bulan Juli ini masih diidentifikasi masih aktifnya kategori di La Nina lemah ya. Kemudian yang cukup menarik itu adalah sebenarnya adanya gelombang Kelvin atau merupakan fenomena gelombang di mana dia terjadi di wilayah tropis dan ini berpropagasi ke arah timur dan dengan durasi sekitar 2 sampai 3 hari di wilayah Indonesia. Dan ini fase aktif ini bisa memunculkan ditandai dengan adanya peningkatan intensitas hujan yang dapat menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini ada satu lagi yaitu di mana masih terjadi adanya Madden-Julian Oscillation. Madden-Julian Oscillation ini juga merupakan fenomena yang skalanya regional, itu juga mendorong untuk terjadinya awan konvektif yang pembentukan awan di sekitar wilayah-wilayah yang tadi, terutama untuk wilayah saat ini ada di wilayah Jambi, kemudian Bengkulu, Lampung, kemudian Banten, Jawa Barat, dan DKI. Dan yang terakhir saat ini kita juga melihat adanya pola belokan angin di daerah pertemuan serta perlambatan kecepatan angin yang kita sebut konvergensi. Ini juga memanjang di sebagian Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat ya. Ini juga meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Kira-kira itu hal yang utama kenapa ini menyebabkan masih terjadi hujan di wilayah. Sebenarnya ini kita lebih cenderung kepada fenomena meteorologi, bukan fenomena di klimatologi. Pak Guswanto, seberapa berbahayanya ini La Nina dan gelombang Kelvin ini? Apakah ini artinya bahwa cuaca ekstrim akan terus terjadi hingga beberapa minggu mendatang? Ya, kalau kita lihat dari analisis dari BMKG, saat ini kita lihat bahwa fenomena-fenomena itu ada semacam waktu untuk propagasinya. Seperti Kelvin ini ya 2 sampai 3 hari. Kemudian Rossby itu sekitar 7 sampai 10 hari. Sedangkan yang agak jauh yaitu 30 hari itu ada di Madden-Julian Oscillation. Nah, kalau kita melihat ini memang secara rutin normal di daerah mana yang ada aktif, maka ini akan mengakibatkan terjadinya hujan dengan kategori sedang hingga lebat. Kalau kita melihat sampai sejauh mana, kalau kita melihat analisis BMKG, barangkali ini kita lihat sampai kira-kira 1 minggu ke depan. Namun pantauan saat ini yang kita menunjukkan itu konsentrasi hujan lebat itu masih terdapat di beberapa wilayah Indonesia. Misal bagian timur, misalkan seperti Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Namun demikian untuk wilayah Sumatera bagian utara dan selatan itu juga masih, dan Kalimantan bagian tengah. Karena kondisi labilitas atmosfernya di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi itu juga sangat mendukung. Kita juga melihat bahwa di wilayah tengah itu ataupun ekuator itu masih memiliki curah hujan dengan tipe ekuatorial. Dan kalau melihat yang kemarin itu Vera dan Kevin, kita lihat curah hujan untuk di Jabodetabek itu yang tertinggi ada di Dermaga di Stasiun Klimatologi Bogor, itu tercatat 155,2 mm dalam 1 hari. Sedangkan selanjutnya ada di Citayam itu 98,7 mm, Pasar Minggu 89, dan seterusnya yang di Jabodetabek. Dan yang terkecil adalah di
pintu air Pulau Gadung sekitar 41 mm. Kira-kira itu, Vera dan Kevin. Baik. Dari analisis yang tadi disampaikan oleh BMKG selama estimasinya prediksi 1 minggu ke depan begitu ya. Jadi apa yang perlu kita waspadai dan antisipasi khususnya di titik-titik mana saja? Baik, yang perlu diwaspadai adalah terjadinya hujan lebat dengan durasi singkat, ya, terkadang disertai hujan dan petir. Itu yang pertama. Yang kedua disertai diwaspadai adalah adanya angin kencang dengan kecepatan 45 km per jam. Biasanya ini saling berkolaborasi karena kita mengetahui untuk di beberapa wilayah yang monsunal seperti di wilayah selatan Indonesia itu masih memiliki karakteristik hujannya sporadis ya. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian yang kedua yang perlu kita waspadai adalah adanya tumpukan sampah barangkali yang pada saat musim kemarau sejak beberapa hari yang lalu itu mungkin banyak yang terbuang di sungai. Barangkali ini juga perlu diwaspadai apabila hujan lebat, ini akan menjadi faktor utama untuk menyumbat aliran sungai. Kemudian yang kita waspadai lagi adalah adanya curah hujan kalau ini terjadi di daerah-daerah yang memiliki lereng ya, lereng lebih curam ya, kurang lebih dari 25 atau sampai 45% itu biasanya akan terjadi longsor ataupun bisa juga nanti dicampur dengan gerakan tanah. Seperti itu. Pak Guswanto, ada imbauan khusus Pak mungkin kepada warga yang mungkin tinggal di pesisir pantai, nelayan, lalu kemudian warga yang tinggal di perumahan yang rawan banjir begitu? Baik, untuk terkait himbauan kepada keselamatan pada masyarakat seperti nelayan, saat ini gelombang tinggi yang bisa kami informasikan itu dengan tinggi gelombang sekitar 1,25 atau 15 knot itu masih terjadi di beberapa wilayah. Kemudian kita juga melihat masih adanya gelombang tinggi yang terjadi di sekitar Samudra Hindia Barat, kemudian Sumatera hingga selatan NTB ini 4 sampai 6 meter ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lebih rendah yaitu 2,5 sampai 4 meter ini terjadi di utara Pulau Sabang, kemudian Aceh hingga Mentawai dan Pulau Enggano. Nah ini artinya di sisi barat daripada Pulau Sumatera dan beberapa perairan di Samudra Hindia Selatan NTT. Dan yang perlu diwaspadai terkait cuaca buruk yang terjadi di laut, barangkali harap untuk memperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama nelayan-nelayan tradisional dengan kecepatan angin yang lebih dari 15 knot dan gelombang di atas 1,25 meter itu perlu diwaspadai. Kemudian untuk kapal-kapal yang menengah barangkali juga perlu diwaspadai apabila dia melintas di selatan laut Samudra Hindia, artinya di selatan Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara. Kemudian yang terakhir adalah dimohon kepada masyarakat yang tinggal ataupun beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang disebutkan terjadi gelombang tadi, yang wisata, mohon juga harap berhati-hati. Kemudian untuk yang informasi cuaca publik, artinya tidak di laut, barangkali yang perlu dipahami adalah bagaimana kita mengetahui lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, dan kita harus mengetahui bagaimana protokol evakuasi jika terjadi bencana hidrometeorologi. Kira-kira seperti itu, Evin dan Vera. Semoga imbauan ini diperhatikan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Guswanto telah berbagi informasi bersama